Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung sesi 2 kuliah kita pada pagi hari ini, Entrepreneurship. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu mengenai franchising. Tadi dijelaskan di sesi 1, untuk memulai bisnis ada tiga faktor. Yang pertama karena faktor keluarga, karena memang orang tua atau kakek neneknya sudah berbisnis terlebih dahulu sehingga tinggal meneruskan. Ya, kemudian yang kedua, karena membeli bisnis, ada bisnis yang sudah tidak berjalan dengan baik, akhirnya oleh perusahaan dibeli, atau kita membeli bisnis itu untuk melanjutkan. Dan kemudian yang ketiga adalah dengan cara franchising. Nah, franchising inilah yang paling mudah untuk menjalankan bisnis, teman-teman, karena teman-teman hanya menyetorkan modal. Yang menjalankan bisnis bukan pemodal, tapi yang menjalankan bisnis adalah manajemen. Manajemen dari franchising, saya contohkan tadi adalah Indomaret. Dan modal untuk mendirikan bisnis itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut franchising Baba Raffi atau yang sejenis, itu cukup pakai booth, gerobak-gerobak yang cukup bagus desainnya, itu bisa dimulai dari, ada yang mulai dari 5 juta, 10 juta, kita sudah bisa membuat usaha franchise. Bentuknya gerobak, ada juga booth kecil di mall-mall atau di pasar-pasar, atau di jalan-jalan tempat keramaian. Nah, ada waralaba yang mahal juga, yang mungkin bisa 400 sampai 500 juta, bahkan ada yang sampai 1 miliar, misalnya Indomaret. Indomaret kan kelasnya ada yang besar, kecil, menengah, itu berbeda-beda, jadi modalnya berbeda. Nah, apa yang dilakukan oleh franchising? Kenapa banyak sekali sekarang pemodal-pemodal itu lebih memilih bisnis franchise dibandingkan dia mendirikan bisnis sendiri. Nah, ini adalah beberapa alasannya. Yang pertama adalah pemilihan lokasi usaha. Jadi si pemilik modal itu dia hanya menentukan lokasinya, saya mau di sini. Kemudian bentuk bangunannya biasanya sudah ditentukan oleh si franchisernya. Kemudian layout-nya sudah ditentukan. Kalau Indomaret itu sudah ada layout-layoutnya, mana display, di mana kasir, di mana gudang, dan seterusnya. Peralatan yang diperlukan juga sudah ada listnya. Pemilihan karyawannya pun sudah ada sistem rekrutmen tersendiri. Kemudian penentuan penyediaan bahan baku, produknya juga sudah disuplai oleh supplier-supplier, kemudian juga sudah sediakan iklan. Jadi kalau teman-teman membuka franchise, itu adalah dukungan dari si franchisor atau yang memberikan waralaba. Jadi si franchisee atau yang membeli lisensi usaha itu tinggal menikmati hasilnya saja. Karena semuanya sudah diurus oleh si franchiser dari A sampai Z. Mulai dari pemilihan lokasi, layout-nya, perekrutan karyawan, pembinaan, servis, persediaan, gudang, supplier, kemudian strategi promosi, ya kita tinggal mengikut aja. Tinggal kita pinter-pinter milih franchise yang kira-kira memberikan keuntungan yang besar yang mana. Dan potensinya seperti apa. Itu adalah tinggal dari sense bisnis dari si pemilik modal. Kemudian pasal 3 PP 42 menyatakan waralaba harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut. Jadi kalau kita ingin membeli bisnis waralaba, yang tadi saya sampaikan modalnya sekarang ini ada yang ekonomis, itu hanya 2 juta juga sudah ada beberapa waralaba yang gerobak, atau kita punya modal lebih, kita bisa lebih cari franchise yang lebih besar. Jadi ciri-ciri waralaba ini harus kita perhatikan. Yang pertama harus memiliki ciri khas usaha. Dia berbeda dengan yang lainnya yang saya contohkan tadi, misalnya kebab Baba Raffi, ya, itu salah satu contoh franchising. Atau mungkin ada teman-teman kalau suka ngopi, ada Janji Jiwa, itu juga franchise. Ada juga misalnya kopi Hulu, ya, itu juga franchise dan macam-macam, ada banyak sekali. Kemudian dia harus memiliki ciri khas, ya. Kalau kita lihat desain kopi Janji Jiwa itu sangat milenial sekali, itu adalah cara satu ciri khas menarik market milenial. Kemudian terbukti sudah memberikan keuntungan. Jadi kalau kita membeli franchise, dilihat laporan keuangannya bagaimana. Kita berhak melihat laporan keuangan dan proyeksi keuangan terhadap modal yang akan kita setorkan kepada franchisor.
Kemudian yang ketiga, memiliki standar atas pelayanan dan barang jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Jadi kalau kita ingin memberi waralaba, cek ada nggak standar secara tertulis. Itu namanya SOP, standar operasional prosedur dan job description-nya. Kita lihat ada tidak. Kalau ada, kita pertimbangkan karena bisnis itu berhasil salah satunya ditentukan oleh sistem. Sistem yang akan menentukan berjalannya bisnis. Kemudian mudah diajarkan dan diaplikasikan. Artinya SOP-SOP itu bisa diterjemahkan oleh seluruh karyawan yang terlibat ke dalam franchise itu. Kemudian adanya dukungan berkesinambungan, dukungan support dari manajemen. Jangan sampai nanti kita sudah beli franchise, misalnya dalam bentuk booth, bakso Wonogiri, misalnya tadi Baba Raffi, kemudian ayam geprek yang lagi ngetop itu ya. Kemudian ada juga laundry juga ada saat ini di franchise kan juga sudah mulai ya. Nah, jangan sampai begitu kita sudah beli franchise, mereka tinggal. Kita tidak diperhatikan lagi, akhirnya bisnisnya tidak berjalan. Nah, carilah franchisor yang mempunyai reputasi bahwa dia menjalankan bisnisnya dengan benar. Ya, contohkan adalah Alfamart dan Indomart, di mana-mana kan standarnya sama. Ya, kemudian barang-barangnya, promosinya, dan sebagainya, dukungan manajemen itu penuh. Kalau kita mau ke restoran, ada juga KFC, juga franchise, ada McD, ada banyak juga franchise-franchise yang lain. Kemudian adanya hak kekayaan intelektual yang terdaftar, adanya brand Haki yang terdaftar di Haki kalau merek Indonesia ya. Itu sangat penting sekali karena kalau tidak ada Haki akan terjadi dispute. Dispute itu adalah perkara-perkara dengan merek-merek yang lain ya. Nah, jenis bidang usaha di sini adalah jual beli, konstruksi, keuangan, pertanian, servis, jasa, wisata, dan industri. Jadi kita bisa memilih jenis badan usaha apa yang bisa kita beli ya. Kalau kita bergerak di bidang jual beli, misalnya jual beli pakaian, sekarang yang lagi mumpung bulan puasa, misalnya terkait pakaian muslim, pakaian ibadah, dan seterusnya. Kemudian mau lebaran, misalnya jual makanan kue kering, dan seterusnya, jual beli. Wisata contohnya membangun hotel, membangun waterpark, membangun wahana, dan seterusnya. Itu adalah wisata atau biasa disebut hospitality. Jadi itu contoh-contoh dari jenis bidang usaha yang nanti teman-teman misalnya mau mendirikan bidang usaha. Nah, di sini saya sampaikan, yang saya sampaikan di grup adalah apa yang membuat usaha-usaha itu gagal. Faktor yang menentukan bidang usaha yang pertama adalah minat dan bakat. Jadi kalau kita ingin membuat bisnis, kalau bukan franchise ya, kalau franchise kan itu sudah dikelola oleh franchisernya. Kalau kita bikin bisnis sendiri, itu harus sesuai dengan passion, minat dan bakat. Kalau bisnis yang kita lakukan tidak sesuai dengan passion, cepat bosan dan akhirnya ditinggalkan. Baru berjalan 1 tahun, sudah ketemu tantangan, langsung ditinggalin. Tapi kalau sudah ada passionnya, dia akan tahu kemana arah bisnisnya. Kemudian yang kedua tentunya ada modal. Modal ini sangat bervariasi. Ada juga teman saya yang mendirikan bisnis tanpa modal. Karena dia pinter membuat skema bisnis, kemudian kerjasama dengan pihak lain, dia modal 0. Yang memberikan modal adalah orang lain, dan dia yang menjalankan. Itu bisa juga seperti itu. Yang kedua adalah waktu. Laba itu adalah profit dari bisnis. Yang terakhir adalah pengalaman. Di bagian kanan ya, saya geser sebentar. Bagian kanan dijelaskan. Keberhasilan atau kegagalan usaha sangat tergantung pada kemampuan pribadi wirausaha. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor utama yang menyebabkan perusahaan kurang berhasil atau gagal. Jadi ilmu pertama yang harus dimiliki oleh para wirausaha adalah ilmu bagaimana membangun tim. Yang kedua adalah kurang berpengalaman. Jadi misalnya dia ingin jual beli produk frozen, tapi dia nggak punya pengalaman, tidak punya trik-triknya, nah itu akan gagal. Jadi tadi disampaikan di awal, harus ada riset dulu, riset market, riset produk, riset
cara menjual, kemudian riset pemasarannya dan sebagainya. Kemudian di bagian bawah adalah kurang berpengalaman, itu ada beberapa hal yang terkait dengan koordinasi, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun keterampilan mengintegrasikan operasi usaha. Kemudian berikutnya adalah beberapa badan usaha yang perlu dipilih. Jadi teman-teman kalau ingin mendirikan usaha, kalau masih setara UMKM mungkin nggak perlu badan usaha dulu, masih usaha perorangan. Tetapi nanti kalau sudah besar, itu harus dalam bentuk badan usaha. Karena di situ ada kepastian hukum. Kalau kita tidak, bisnis kita udah besar tetapi tidak memiliki badan usaha, itu akan sangat beresiko sekali karena tidak memiliki kepastian hukum. Pada saat adanya dispute itu terjadi perselisihan antara supplier dengan perusahaan misalnya, itu tidak bisa masuk ke ranah hukum karena bukan bentuk badan usaha. Tapi kalau sudah badan usaha, itu akan dilindungi oleh hukum. Ini ada beberapa bentuk badan usaha. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yang kedua firma, ketiga perseorangan komanditer, koperasi, yayasan, maupun perseorangan terbatas. Nah, ini dicontohkan di bagian gambar. Badan usaha dibagi 3. Yang pertama adalah badan usaha milik negara, Perjan, Perum, Persero, yaitu punya negara, jadi kita nggak main di situ ya. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Di situ ada PO, perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, dan yayasan. Jadi kalau yayasan itu tidak berorientasi kepada profit, contohnya apa? Sekolah, rumah sakit, kemudian yayasan pendidikan, dan lain-lain. Nah, kalau perusahaan persekutuan, contohnya perseroan terbatas, firma atau FA, perseroan komanditer atau CV, kemudian yang terakhir adalah koperasi. Terakhir adalah badan usaha campuran, jadi memang dia mengcombine beberapa badan usaha. Jadi teman-teman harus bisa memilih mana badan usaha yang cocok untuk dipilih. Dan pada saat kita mendirikan usaha, apa saja yang diperlukan? Yaitu pertama, tanda daftar perusahaan, NPWP, bukti diri, KTP, KK. Jadi kalau kita ingin memilih usaha itu, jenis usahanya ada surat izin usaha perdagangan, usaha industri, dan ada izin domisili. Di sebelahnya ada subjek hukum dan badan hukum, misalnya individu, pemerintah, badan hukumnya, misalnya tadi koperasi, perseroan terbatas, dan perkumpulan badan dan yayasan. Di situ ada undang-undangnya. Teman-teman kalau mau belajar lebih jauh, nanti di kuliah yang akan datang, kalau ada waktu saya akan jelaskan apa perbedaan koperasi, perseroan terbatas, perkumpulan badan hukum atau yayasan. Itu sudah ada undang-undangnya semua. Itulah yang saya sebut, kalau perusahaan kita sudah besar, ada baiknya berbentuk badan hukum, karena kita berusaha, itu ada landasan hukumnya. Kalau koperasi, Undang-Undang 25 tahun 92, perseroan terbatas, itu Undang-Undang 40 tahun 2007, kemudian ada perkumpulan berbadan hukum, ada Statblad 1870 nomor 64, yayasan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004. Itu adalah dasar-dasar kita kalau ingin mendirikan badan hukum. Ya, izin mendirikan usaha bangunan, contohnya misalnya macam-macam izin usaha, izin prinsip, izin penggunaan tanah, IMB, gangguan, situ, siup, wajib daftar perusahaan, dan izin-izin departemen yang lain. Jadi ini adalah izin-izin yang diperlukan pada saat kalau bisnis kita sudah besar. Kemudian cara mendirikan usaha, pertama adalah mengadakan rapat umum pemegang saham, dibuat akta notaris, didaftarkan di pengadilan tinggi, dan diberitahukan pada lembaran negara. Jadi di sini ada step-stepnya. Pertama, menentukan klasifikasi bidang usaha yang sesuai. Tadi saya bilang, usaha kita mau berbentuk yayasan, perseroan terbatas, SCV, dan seterusnya. Memilih badan usaha yang sesuai, mendirikan badan usaha, mendaftarkan karyawan, program BPJS, mengurus perizinan usaha, dan membuat NPWP perusahaan. Data informasi harus lengkap, ya. Pelaksanaan pekerjaan salah, unsur sengaja maupun bencana alam. Ini adalah lanjutan yang tadi, yang penjelasan mengenai kegagalan usaha. Di bagian bawah kita bisa lihat ada salah satu riset yang menyebabkan perusahaan yang sudah didirikan tetapi gagal. Yang pertama adalah tidak ada kebutuhan pasar, 42%. Misalnya kita mendirikan badan usaha, tetapi
pasarnya tidak ada. Itu berarti risetnya yang kurang. Kemudian kehabisan dana, nah ini mendirikan badan usaha tanpa financial projection yang akurat. Inilah yang membuat banyak startup gagal karena baru setahun 2 tahun rugi, akhirnya modalnya nggak cukup, ditutup usahanya. Itu 29% karena kehabisan dana. Kemudian tidak menyusun tim yang tepat. Jadi kita mendirikan usaha tidak berdasarkan kompetensi. Mungkin pada saat bikin usaha kita libatkan saudara kita, kemudian rekan kita, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya mereka nggak memiliki kompetensi. Pada akhirnya perusahaan itu akan gagal karena karyawan-karyawan yang direkrut atau tim yang direkrut tidak memiliki kompetensi. Itu ada 23% perusahaan gagal karena sumber daya manusia yang tidak tepat. Kemudian sulit berkompetisi, itu 19%. Kemudian masalah harga atau biaya. Misalnya begini, kita jualan laundry kiloan. Nah, sekarang laundry kiloan itu murah sekali, sekilo ada yang 6.000, ada yang 7.000, ada yang bahkan beberapa yang 5.000. Sementara kita pasang misalnya per kilo 10.000. Di sekitar kita sudah main di angka 8.000, 7.000, bahkan 6.000 tadi sampai 5.000. Kita merasa bahwa harga 10.000 itu sudah murah, tetapi tidak melihat persaingan di sekitarnya. Akhirnya kita kalah karena kompetisi. Kemudian yang terakhir adalah masalah harga dan biaya. Biaya itu maksudnya begini. Misalnya itu ada kaitannya dengan cara menghitung HPP. Ya semoga nanti ada waktu kuliah bagaimana cara menghitung HPP. Oke, ini tugas cukup sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman, itu adalah penjelasan saya mengenai pertemuan sesi kita yang keempat, yaitu ada 3 poin yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah cara membangun usaha, yang kedua adalah memilih badan usaha, kemudian faktor-faktor penyebab perusahaan gagal. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, ada waktu 15 menit ke depan. Boleh, silahkan bertanya.